Ya sih. Ya, tapi nanti kita bahas beberapa. Kita bahas 4 ya. Oh, 4 ya. Ini klarifikasi ya, 4 ini ya. Ya sebenarnya bukan klarifikasi. Makanya rumusnya itu. Jadi rumus kalau kita ingin berkelimpahan, baik dimaknani berkelimpahan secara material maupun berkelimpahan secara psikologis ya, punya apa namanya, lebih bahagia, lebih damai hidupnya gitu. Kalau pengen begitu, ya itu tadi. Jadi gini kan, sering orang nanya gini, Mas, Pak Ustadz, saya yang bersyukur tuh syukur apanya sih, hidup saya kayak gini. Kan sering gitu. Nah caranya itu, bersyukur itu sebenarnya banyak sekali yang kita syukuri, cuma saking sempitnya dada tadi itu sampai bingung sih tak syukuri apa. Nggak tahu. Nah coba teman-teman itu kan bisa hidup sampai hari ini. Pasti ada orang yang berjasa dalam hidup kita. Pasti loh. Ya minimal mungkin ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin nih, Mbak. Oh ya, yang kemarin apa toh? Lupa. Oh ya. Apa itu? 3 rumus kebahagiaan dan keberlimpahan. Oh ya. Kemarin tapi itu, terus? Wah, kelihatannya 3 kurang cukup, Mbak. Apa yang betul 3 apa berapa sih, Pak? Kok kelihatannya? Ya sebenarnya banyak sih. Ya, tapi nanti kita bahas beberapa. Kita bahas 4 ya. Oh, 4 ya. Ini klarifikasi ya, 4 ini ya. Ya sebenarnya bukan klarifikasi. Ditambahi aja. Oh, iya, ditambahi aja. Iya, jadi kalau kemarin yang sudah kita bahas apa kemarin? Lapang dada dan menerima. Oh iya, baru 2 ya. Jadi gini, saya ulang kembali ya. Ketika kita ini hidup lalu wah mungkin istilahnya dikepung masalah ya. Saya sial terus dikepung masalah ini belum selesai, sudah datang lagi. Bagaimana kita keluar dari apa namanya, dari jerat dari jerat masalah itu. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Hikam itu kita membebaskan diri min yadil aghyar, dari cengkeraman sesuatu yang berubah-ubah. Ya kan masalah itu kan ganti-ganti dan karena lingkungan yang kita hadapi berubah, butuh adaptasi baru, kadang-kadang lalu menimbulkan efek-efek yang tidak nyaman. Lalu yang pada saat seperti itu gimana cara kita keluar? Yaitu dengan cara lapang dada. Karena rumusnya ini saya ambil ya dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kan alam nasroh laka sodro. Bukankah telah aku lapangkan dadamu lalu wawadokna angga wizro, lalu diangkat beban-beban hidupnya. Begitu juga doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku lalu mudahkan urusanku, kan gitu. Nanti Rabbi syrahli sodri lalu wa yassirli amri. Nah, mengapa demikian? Karena kalau dada lapang, itu nanti begini, rasanya itu lebih nyaman, Mas. Ya, jadi nggak sesek kan. Seringkali orang kalau dapat masalah kan dadanya sesek. Iya, sering. Makanya kemarin sudah kita jelaskan, teknik fisiknya ya. Sudah apa belum saya lupa ya. Yang jelas salah satu teknik fisik agar kita itu bisa lapang dada, Mas Zawahir, itu nafas ya. Latihan nafasnya nafas diafragma. Silahkan ditonton di video ngaji nafas. Ya, ngaji nafasnya Mas Dika ya, ditonton di sana. Jadi kita nggak perlu jelaskan di sini. Jadi teknik nafas diafragma, ketika orang bernafas diafragma nanti dada itu jadi longgar, lebih longgar daripada kita nafas dada. Nafas dada itu apa? Ya dilihat aja itu di kita saling melengkapi ya di dalam channel ini. Jadi ada kita tarik nafas dengan dengan menggerakkan diafragma atau nafas perut lah gitu, paling sederhana ya gitu, nafas perut. Nah itu nanti membuat dada kita jadi lapang, itu secara fisik. Jadi secara fisik kita melapangkan dada dan itu sangat penting sebenarnya. Kalau teman-teman misalnya pas dapat masalah coba lah nafas perut biar dadanya lapang. Nanti kalau dadanya lapang otomatis yang kedua ini bisa. Yang kedua nanti jadi bisa menerima gitu. Jadi waktu dada kita sempit, mau menerima itu susah, Mas. Ya, menerima itu kalau dalam bahasa tasawuf namanya qanaah. Qanaah, ya qanaah.
Jadi qanaah itu kanjun la tanfa ya. Jadi dia itu adalah apa namanya sumber kebaikan yang tidak ada apa ya yang luar biasa gitulah ya. Itu qanaah. Jadi menerima. Nah, kita nggak bisa menerima jika wadahnya sempit. Oh iya. Ya wadahnya sempit kan menerimanya susah. Menerima masih mungkin sedikit ya. Ya betul. Atau kalau makin besar masalahnya, kalau mau menerima kan wadahnya harus makin besar. Iya, harus makin besar. Nah, makin besar itu dengan nafas perut, dengan nafas diafragma gitu. Ya sekali lagi saya berharap teman-teman di channel Tasawuf Indonesia ini kita banyak menu-menu ya. Iya. Nah, silakan itu dipersani, ditonton agar bisa memahaminya secara lebih utuh ya. Sehingga nyuwun sewu jadi pertanyaannya nggak diulang-ulang gitu. Ya, jadi banyak sekali komentar-komentar itu mohon maaf ya. Iya, sebenarnya sudah ada di video-video yang lalu sudah ada. Nah, lalu setelah kita lapang dada kan bisa menerima. Namanya qanaah. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan qanaah itu menerima bukan objek saja tapi yang lebih penting menerima subjek. Kita. Ya, menerima kita nih subjeknya, menerima subjek. Nah, itu nanti dilihat lagi ya di video lalu. Nah, setelah itu baru masuk ke level yang lebih tinggi, Mas. Jadi level yang paling sederhana itu dulu langkah yang paling sederhana itu dulu lapang dada dulu. Caranya lapang dada paling sederhana nafas perut. Nanti setelah nafas perut ya baru bisa menerima. Nah, kalau orang bisa menerima, nanti bisa bersyukur. Nah, bersyukur itu lebih tinggi dari menerima. Bersyukur lebih tinggi dari kalau menerima kan hanya menerima. Oh iya, sekedar menerima aja. Bersyukur itu sudah ada apa namanya nuansa jiwa yang positif. Disyukuri sudah berterima kasih, ini saya syukuri gitu. Jadi sudah berterima kasih. Ini sudah luar biasa ya. Tetapi nggak mungkin bisa bersyukur kalau nggak menerima. Menerima dahulu. Menerima dulu. Nanti insya Allah gampang bersyukur. Iya. Nah, kalau nggak mau menerima gimana bersyukurnya? Aku udah bersyukur. Enggak, jadi bersyukur itu menerima dulu. Makanya kalau rumusnya di Al-Quran, ini kan rumus ya, la in sakartum la azidannakum. Iya. Wala in kafartum mina adzabi lasadid. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah. Nah, itu makanya rumusnya itu. Jadi rumus kalau kita ingin berkelimpahan, baik dimaknani berkelimpahan secara material maupun berkelimpahan secara psikologis ya. Punya apa namanya? Lebih bahagia, lebih damai hidupnya gitu. Kalau pengen begitu, ya itu tadi harus lain sakartum. Ya kamu harus bersyukur. Memang itu rumus spiritualitasnya. Jadi rumusnya lain sakartum la azidannakum. Makanya bersyukurlah. Dan bersyukur itu, nah ini ya. Syukur itu di dalam hadis ya. Man lam yaskuril khalqi lam yaskuril khaliq. Kalau kita nggak bisa berterima kasih kepada makhluk, berarti kita nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Maka banyak-banyaklah terima kasih. Nah, caranya begini Mas. Ini teknis-teknisnya ya. Metode-metode yang kita buat teknik, yang tentu ini ditiru boleh. Misalnya kalau nggak mau cara lain ya boleh, yang penting bersyukur. Tapi contohnya begini. Misalnya teman-teman ini tahajud kan? Iya. Nah, mungkin sudah banyak yang ahli tahajud. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tahajud ya. Iya. Lalu malam-malam tahajud, coba setelah tahajud berterima kasihlah kepada orang yang berjasa sama hidup kita. Jadi gini kan, sering orang nanya gini Mas, Pak Ustadz, saya yang bersyukur tuh syukur apanya sih hidup saya kayak gini? Kan sering gitu. Nah caranya itu bersyukur itu sebenarnya banyak sekali yang kita syukuri, cuma saking sempitnya dada tadi itu sampai bingung sih tak syukuri apa. Nggak tahu. Nah coba teman-teman itu kan bisa hidup sampai hari ini. Iya. Pasti ada orang yang berjasa dalam hidup kita. Pasti loh. Ya minimal mungkin ibu, ayah, guru-guru kita, mungkin punya teman-teman dulu di masa lalu yang pernah menolong kita. Nah coba dicatat. Jadi misalnya waktu kecil ingat ya, wah dulu saya punya guru TK. Dulu pas guru TK saya itu dulu pernah di kelas. ini cerita saya sendiri. Nah, lalu dia yang ngersii, yang bersih, yang kotoran saya, yang ini. Saya dulu pernah, saya TK itu kecil sudah TK itu. Nah, itu saya ingat-ingat betul. Lah, itu Mbak saya catat itu. Dulu pernah ada guru TK yang sangat baik bagi saya, namanya Bu ini. Kalau saya manggilnya itu Bu Mini. Namanya Bu Mini.
Lalu kapan? Siapa lagi guru SD yang berjasa buat kita, yang ngajarin kita membaca? Sekarang yang ngajarin baca sih guru TK ya. Iya, dari guru TK. SD kan udah harus bisa baca. Harus bisa baca. Aduh. Nah, dicatat itu Mas. Orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Nanti di dalam setiap selesai sholat, terutama sholat tahajud misalnya, ya nggak harus tahajud. Ya, sholat apa kapanpun, saja lah. iya. Ya, terutama sholat tahajud, disebut orang-orang itu. Berterima kasihlah kepada dia. Ya Allah, saya berterima kasih kepada Bu ini yang sudah mengajari saya membaca. Ya Allah, saya berterima kasih kepada teman saya ini. Dulu pernah membantu saya sedang dalam kesulitan. Disebut Mas setelah habis sholat. Allah tuh nggak butuh sebutan kita. Cuma dengan menyebut kita jadi bersungguh-sungguh berdoa gitu loh. Oh iya. Kalau Allah sih sudah tahu. Iya kan? Iya. Tapi Allah itu kita tahu tuh lahir batin kita kok. Tapi kita perlu sebut agar secara psikologis lebih kuat. Doa kita itu energinya lebih kuat ya. Disebut. Nah, terus ibu disebut, terima kasih ya Allah sudah memberi saya ibu yang sabar, ibu yang gini. Disebut kebaikan-kebaikannya. Lalu kepada ayah, lalu kepada guru, pada macam-macam kan banyak. Coba Mas Jawahir tulis orang paling Mas Jawahir pernah berjasa sama Mas Jawahir. Banyak dari dosen siapa bisa sebut kan? Bisa. Ya bisa disebut entah 3 entah 4. Guru SMK dulu bisa nyebut. Bisa ini terus teman-teman. Oh banyak sekali om, kakek, wah banyak. Jadi sebenarnya kita syukur itu banyak. Cuma kadang-kadang saking sempitnya dada itu sampai nggak nginget kebaikan-kebaikan. Nanti uniknya kalau kita biasa bersyukur kayak gitu itu kembali ke rumus. Rumusnya la in syakartum la azidannakum. Jadi nek kepengen nikmati ditambah ya kudu seneng syukur. Itu kan rumus itu. Nah, caranya syukur gimana ya? Tadi tak ajari itu. Ditulis siapa yang pernah berjasa pada kita lalu kita terima kasih. Iya kan? Berjasa sama kita. Itu satu bersyukur ke orang. Kan man lam yaskuril khaliq lam yaskuril man lam yaskuril makhluk ya, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk lam yaskuril khaliq, berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Nah jadi kalau kita ingin bersyukur itu caranya ya, orang-orang yang berjasa dicatetin itu Mas. Lalu setiap habis sholat didoakan berterima kasih ya Allah, terima kasih engkau telah mendatangkan ibu yang baik bagi hamba, itu disebut. Lalu yang kedua yang sering kita nggak terima kasih Mas, itu tubuh kita. Mas Jawahir pernah nggak terima kasih sama mata itu? Nah, berterima kasih sama hidung, berterima kasih sama mulut, berterima kasih sama jantung, berterima kasih kepada paru-paru ya. Nah itu kita terima kasih gitu. Jadi matur nuwun itu nggak harus hal-hal yang hebat, misalnya terima kasih sudah wisuda. Nah itu ya mungkin ya itu jelas kenikmatan, tetapi sebenarnya banyak hal lain yang juga layak kita terima kasih gitu. Jadi misalnya terima kasih kepada mata, terima kasih kepada hidung, terima kasih kepada paru, terima kasih kepada jantung, terima kasih kepada liver. Kan banyak sekali yang terus nanti lama-lama kita bisa berterima kasih kepada udara, berterima kasih kepada sinar matahari gitu. Berterima kasih ya, jangan menyembah matahari. Salah itu, berterima kasih. Terima kasih matahari. Ya, jadi kalau waktu lihat matahari, terima kasih matahari. Terima kasih ya Allah yang telah menciptakan matahari. Nanti kan gitu. Terima kasih dulu sama makhluk. Karena tadi rumusnya man lam yaskuril khaliqi lam yaskuril khaliq. Kalau kamu nggak berterima kasih kepada makhluk, kamu nggak bisa berterima kasih kepada sang pencipta gitu. Nah itu tekniknya. Namanya syukur. Nanti kalau kita biasa bersyukur, kita akan menjadi sang pecinta. Nah, terus ini yang perpapat ini. Lapang dada dulu. Lapang dada. Terus habis itu menerima. Nah, setelah menerima bisa bersyukur. Nah, setelah bisa bersyukur, nah bisa mencintai. Nah, ini puncaknya. Makanya terus dungane Ashabul Kahfi, perhatikan doanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, berilah saya rahmat, berilah saya cinta. Baru wahai lana min amrina rosada. Ya Allah, berikan saya jalan keluar dari masalah-masalah kami. Jadi sampai nek duwe masalah iki ngono carane. Nah, kita itu seringkali terjebak di dalam cara-cara pikiran. Jadi Mas Jawahir punya masalah nih. Mas Jawahir itu terjebak menyelesaikan masalah, misalnya masalahnya skripsi misalnya contoh ya. Mas Jawahir terjebak caranya enggak skripsi piye yo.
apa namanya, apa yang harus saya lakukan ya? Saya nanya kepada siapa ya? Ya tentu itu benar. Tetapi itu sebagian kecil dari penyelesaian masalah sebenarnya loh, Mas. Harus cara-cara rohani seperti itu tuh penting. Ya, cara-cara rohani. Karena nanti seringkali pertolongan Allah itu nggak diduga-duga nanti. Nah gitu, makanya itu tadi ya. Jadi mencintai, karena doanya itu Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan baru wahyi lana min amrina rosada. Dan kita dituntun setiap hari ini di dalam keseharian kita, itu kita dituntun oleh Allah nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim setiap hari loh, Mas. Menyebut Allah Sang Maha Cinta. Jadi kuncinya itu sebenarnya rahmatan, ya. Kuncinya itu sebenarnya rahmatan. Ketika orang sudah kebak cinta, hidupnya beruntung. Kalau orang kebak benci, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, yang dulu waktu kita podcast yang tentang sial itu, orang menyesali perbuatan baik kan. Nah, itu ya menyesali, kan menyesali. Oh, saya sudah berbuat baik sama Mas Jawahir. Ternyata Mas Jawahir malah menghina saya. Saya menyesal kan. Nah, sudah saya bantu, sekarang malah gini. Nah, kalau saya gitu, nanti saya malah tambah sial. Ya sudah berbuat baik ya sudah selesai ya sudah. Ya itu sudah kita ikhlas itu. Ya insya Allah yang balas Gusti Allah bukan orang. Nah, itu disebut muhsinin itu. Jadi kalau di dalam tasawuf itu ada istilah ihsan, tahu nggak? Ihsan itu antak budaka annaka taroh fa illam taroh fa innahu yarok. Jadi kita ini beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, kamu yakin dilihat Allah. Nah itu namanya ihsan. Artinya apa? Kita itu berbuat ya demi Allah gitu, nggak demi siapa-siapa. Nah itu. Nanti kalau kita sudah biasa seperti itu, hati kita penuh cinta. Dan hati-hati yang para orang-orang yang hatinya penuh cinta, hidupnya akan bahagia. Nah jadi urut-urutannya begitu ya, 4 jadinya. Jadi 4 rumus keberlimpahan. Kebahagiaan. Jadi pertama lapang dada. Lapang dada. Itu dulu dilakukan. Jadi tahapnya itu. Tahap dada. Cara lapang dada, nafas diafragma. Ya, tak ajari ini diajari sistematis ini. Nah, nanti setelah lapang dada, coba menerima. Nah, yang menerima, yang diterima apa tadi? Subjek terutama ya. Nanti insya Allah dengan menerima subjek, menerima diri sendiri, insya Allah kita bisa menerima orang lain. Kalau sudah bisa menerima, lalu nanti muncul rasa syukur. Nah, puncaknya, kalau setelah kita bersyukur, puncaknya mencintai. Nah, dalil-dalil ini wow, lapang dada, alam nasroh, laka sodrok, wawadokna, engkau wizrok, robi srohli, sodri, wayasirli, amri. Nah, terus, kona'ah, al-kona'ah, itu kanjun latanfa. Lalu syukur, la in syakartum la azidannakum. Itu sudah janji-janjinya Allah itu. Ya, lalu yang terakhir cinta, itu janjinya Allah juga. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Jadi yang diminta itu cinta. Mulanya Kanjeng Nabi itu orang yang penuh cinta. Makanya Rasulullah itu hidupnya al-falah, beruntung Rasul. Beruntung hidupnya bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah itu disebut di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu ar-rahim, sang pecinta. Nah itu loh sifatnya Rasulullah. Makanya beruntung. Nah untuk menuju ke sana tahapnya itu. Ya kita kalau lapang dada aja enggak, ya nggak bisa mencintai. Wong menerima aja belum. Ya nggak bisa bersyukur, menerima aja belum. Ya nggak bisa mencintai, wong syukur aja belum. Nah jadi urutannya gitu. Lapangkan dadamu. Nah secara fisik bisa dibantu nafas diafragma. Ya sekali lagi kalau bingung lihat podcastnya Mas Dika ya. Kan ada playlist di sini ya. Jadi teman-teman kita sudah membuat playlist ya, playlist di channel ini. Nanti dipersani. Oh ada ngaji nafas, oh ada ngaji ngatasi, oh ada ngerumat, ada ngobati. Nah itu nanti bisa dilihat teman-teman, sehingga teman-teman bisa belajar secara lebih mendalam, ya, belajar secara lebih dalam dan nanti pemahamannya akan lebih utuh itu ya. Jadi lapang dada, caranya nafas diafragma. Ya kalau nanya nafas diafragma itu apa?
lihat podcast podcastnya Mas Dika ya dengan Ngaji Nafas. Silahkan ditonton. Itu namanya nafas diafragma. Nanti bukan hanya nafas diafragma, diajari nafas LSD namanya. Iya kan? Iya, juga ada itu. Ditonton. Nanti setelah itu teman-teman lebih mudah menerima. Lebih mudah qanaah. Kalau teman-teman sudah bisa qanaah, bisa bersyukur. Kalau teman-teman bisa bersyukur, bisa mencintai. Kalau teman-teman mencintai, insya Allah beruntung. Udah itu. Insya Allah berlimpah hidupnya. Nah, ya saya kira gitu Mas Fir. Ya. Bagi penonton dimanapun Anda berada, silahkan teman-teman. Mungkin banyak sekali komentar yang, wah sekarang ini komentar banyak sekali, jadi mungkin nggak semuanya bisa kami jawab secara detail, tapi insya Allah tetap kami baca satu persatu. Iya. Dan bagi yang pertama kali mungkin menemukan channel ini, jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya agar pemahamannya lebih utuh, agar lebih bahagia juga tentunya. Amin ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.